Pemirsa, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri Royke Lumowa melakukan bersepeda keliling dunia menuju Paris, Perancis. Sejak 8 Juli 2023, mantan Kakor-Lantas Polri Royke Lumowa telah bertolak dari Jakarta menuju Paris, Perancis dengan cara mengayuh sepeda. Selama perjalanan ke Paris, Royke Lumowa akan singgah di 47 negara dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Saat dilepas oleh Mendagri Tito Karnavian setahun lalu, Royke menegaskan bahwa tujuan perjalanannya dengan bersepeda untuk mengenalkan Indonesia ke pentas dunia. Pak Dubes, terima kasih banyak ada waktunya. Ini Pak, kita senang sekali. Oke, lalu seperti apa perjalanan Royke Lumowa bersepeda keliling dunia? Kita telah terhubung dengan Bapak Royke Lumowa serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Bapak Rudi Alfonso di kota Lisabon, Portugal. Selamat malam waktu Indonesia semuanya, Pak Dubes, Pak Royke. Kita menuju. Selamat malam, Mbak Dina. Ya, ke Pak Royke dulu ya. Pak Royke, ini gimana Pak? Jadi perjalanan dari tanggal berapa dan rencana tiba ini di Paris, Prancis kapan Pak? Dengan bersepeda ya? Ya, berangkat dari Silang Monas, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun lalu 2023 dan akan finish di tahun ini 2024 bulan Juli juga tanggal 24 di Paris, Prancis, bertepatan dengan menyambut pembukaan Olimpiade musim panas Paris selama 1 tahun lebih beberapa hari. Dengan saya disupport oleh Pak Dubes nih, Pak Rudi di Portugal. Ini Portugal adalah negara terbarat yang saya datangi. Setelah sampai ke Portugal, saya akan kembali lagi ke tengah menuju ke Paris, Mbak Gita. Oke, jadi nanti akan sampai di Paris 24 Juli ya Pak. Sebelum ke Pak Dubes, Pak Royke ini dalam rangka apa Pak bersepeda selama 1 tahun lebih ini? Iya, saya mengusung untuk mari kita sama-sama menjaga bumi, kita selamatkan bumi kita. Maka judul saya adalah Cycling Anywhere to Save the Earth. Ada 5 misi. Pertama, menjalin persahabatan antar negara dalam rangka perdamaian dunia. Kemudian mengusung menjaga lingkungan kita agar sustainable. Kemudian yang ketiga, mempropagandakan sepeda sebagai moda transportasi ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah promosi Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Makanya momentumnya adalah saya finish di Paris di tahun ini. Dan yang kelima adalah mengangkat Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata dunia, Pak Bita. Oke, baik, ada berbagai macam misi yang tadi disampaikan oleh Pak Royke ya. Kita menuju ke Pak Dubes dulu. Pak Dubes ini melihat berbagai macam misi yang tadi disampaikan oleh Pak Royke. Salah satunya adalah soal sustainability. Ini kan juga menjadi isu hangat yang diperbincangkan ya Pak ya. Soal pengurangan emisi gas karbon dan lain sebagainya. Gimana Pak tanggapan Pak Dubes? Baik, yang pertama saya ingin gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan selamat Hari Bayangkara untuk Polri. Kebetulan Pak Royke ini dari keluarga besar Polri. Nah, kemudian tentang misi yang diemban oleh Pak Royke, saya kira ini luar biasa dan saya kira masyarakat di Portugal sangat menyambut gembira karena Portugal ini adalah salah satu negara yang sangat konsen dengan isu tentang lingkungan hidup, terutama climate change, dan saya kira Portugal juga adalah negara yang penggunaan energi terbarukan itu sudah mencapai 61% dan mereka akan 100% di tahun 2050. Jadi sangat relevan kedatangan beliau akan sangat memberi arti. Dan juga kami menyambut baik misi beliau. Dalam perjalanannya bukan hal yang ringan. Beliau sudah mengalami banyak kejadian, ya, sepedanya sempat dicuri, kemudian macam-macam. Mobil sportingnya juga pernah dirampok di Iran dan lain-lain. Ini suatu pengalaman yang luar biasa dan kita apresiasi untuk Pak Royke. Obrigado. Iya, wah ini luar biasa loh tantangannya ya Pak Dubes ya. Kita coba tanyakan ke Pak Royke. Saya pengen dengar ceritanya langsung. Seberapa kesulitan sih Pak tantangannya Pak? Ini luar biasa loh Pak. Melalui beberapa negara dalam kurun waktu 1 tahun lebih dengan menggunakan sepeda. Apa Pak tantangannya Pak yang dialami selama ini? Tantangan pertama tantangan alam atau tantangan medan. Saya melewati Tibet itu di ketinggian 5.000 meter dari atas permukaan laut, Pak. Gunung Semeru itu tingginya 3.800 loh. Jadi saya melewati ketinggian di Tibet itu 5.000 sekian. Jadi altitude dan
kita harus mampu menahan tekanan udara sekian yang tipis sambil bersepeda loh, bukan naik mobil. Kemudian badai pasir, badai gurun di Pakistan. Kemudian cuaca buruk ya saat winter di Latvia minus 26 derajat Celcius, saya harus bersepeda dengan menggunakan outfit yang sesuai. Kemudian itu dari tantangan alam. Tantangan kejahatan juga ada. Mobil sempat dirusak, dicuri isi dalamnya, sepeda dicuri, ya mobil ditabrak orang mabuk saat parkir, dan banyak hal-hal kecil. Kemudian tantangan dari diri sendiri. Maka saya katakan ke Pak Dubes, saya bersepeda ini bukan hanya karena kekuatan yang dibutuhkan, juga harus keberanian, dan yang terakhir harus sedikit gila. Kalau tidak sedikit gila, mungkin tidak sampai ke Portugal saya, ya Pak Dubes. Yeah. Demikian. Karena mungkin besok Pak Royke ini akan mengunjungi bagian paling barat dari benua Eropa yang ada di Portugal, namanya Cabo da Roca. Nah, beliau akan ke sana besok. Setelah itu beliau akan lanjut ke utara Portugal, ke arah Porto, dan lanjut ke menyeberang ke Spanyol, lanjut ke Paris. Oke. Wah, ini luar biasa Pak tantangannya Pak. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya Pak ya. Tantangannya semoga sih kita doakan perjalanannya lancar Pak sampai nanti di Paris, Perancis pada tanggal 24 Juli. Sehat-sehat selalu Pak, dan terutama semoga goals misi yang dibawa oleh Pak Royke soal isu lingkungan ini bisa tercapai, karena sekali lagi ya, membuat lingkungan yang baik itu sebagai salah satu bentuk kita pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Royke dan juga Pak Dubes atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya Pak ya. Hati-hati perjalanannya.